Shalom, apa kabar semuanya? Mari dalam Pray From Home di malam ini kita satukan hati untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan dan percaya bahwa di dalam doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pecunang ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pecunang ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pecunang, engkau pecunang ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya.
Sepanjang hari Kau berkati kami, sepanjang hari Kau nyatakan kasih setiamu. Haleluya, terima kasih buat segala berkat-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Kaulah kekuatan kami. Syukur kepadamu, Kau penyembuh kami. Kau yang pulihkan hidup kami. Kau yang selalu tolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Kaulah Tuhan kami, Allah kami. Kau setia, Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Kau tak pernah ingkar janji. Dan biarlah malam ini ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, hati kami dipulihkan, dan kami mau belajar berjaga dan berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berfirman buat kami. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang berjaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Berjaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia? Yesus Kristus. Dan di sini kita tahu ada satu kata, satu kalimat, hari Tuhan. Hari Tuhan berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan mau datang, saya tidak tahu. Dan jangan pernah saudara meyakini, percaya dengan kabar-kabar kalau kedatangan Tuhan itu ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, bahkan jam, tanggal, bulan, tahun disebutkan dengan jelas. Itu dusta, ya. Dan itu yang berkata nabi palsu, karena Tuhan sendiri hanya memberikan tanda-tanda. Kapan Tuhan mau datang? Tuhan memberi tanda-tanda. Hari kedatangan Tuhan makin dekat. Selalu akan dikatakan demikian. Sejak zaman Rasul Paulus pun, Rasul Paulus berkata, hari Tuhan akan datang. Janganlah jemu berbuat baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Hari Tuhan sudah dekat. Selalu dikatakan demikian, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selalu siap. Pertanyaan saya, apakah Anda siap jika hari Tuhan tiba? Nah, hal pertama dalam berjaga dan berdoa, ayo kita belajar jaga diri. Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Makan-makan. Pesta pora itu makan-makan, minum-minum, bahkan di sini kemabukan. Makan-makan boleh, ya, minum untuk menyambut seseorang atau berpesta sebentar, untuk merayakan sesuatu boleh, asal tidak berlebihan. Nah, yang di sini dikatakan pesta pora berlimpah-limpah sampai makanan itu tersisa dan banyak sisanya, dan dikatakan kemabukan sampai orang betul-betul mabuk, dan banyak orang mabuk itu bikin masalah. Banyak orang mabuk itu bikin perkara-perkara yang menjijikkan. Nah, kekasih Tuhan,
serta kepentingan-kepentingan duniawi. Apa yang menjadi kepentingan duniawi kita? Apa yang kita mau pertontonkan kepada orang lain? Apa yang mau kita pamerkan kepada orang lain? Hari ini bukan saatnya kita pamer-pamer lagi. Hari ini kita waktunya untuk benar-benar makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin melekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bagi orang yang siap, maka hari Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Bagi orang yang siap, hari Tuhan adalah berkat. Bagi orang yang siap, hari Tuhan adalah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Kita semua yang siap menunggu hari Tuhan tiba. Pertanyaannya adalah, apakah saudara siap ketika hari Tuhan tiba? Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Mau gak mau, Tuhan pasti datang. Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Dan kita meyakini bahwa Yesus akan datang untuk mengangkat putra-putri kerajaan Allah, warga kerajaan Allah, mempelai wanita. Dan itu ada sebuah peristiwa perjamuan kawin anak domba. Kita sebagai mempelai wanita, Yesus sebagai mempelai prianya. Akan ada waktunya seperti itu. Sebab itu mari kita kekasih Tuhan, siapkan diri kita sebagai gadis yang akan menikah dengan sang raja di atas segala raja. Saudara dikasih Tuhan, kita mau lihat bahwa ketika kita menjaga diri, jangan hidup duniawi. Kita memang tinggal di dunia, tetapi tidak bergaya duniawi, bergaya hidup duniawi, bergaya hidup hedonisme, bergaya hidup pamer, bergaya hidup yang glamor. Mari kita hidup apa adanya. Kalau kita diberkati, ya cocokkan dengan berkat yang kita punya, yang kita kelola. Asal tidak jelek, asal tidak terlalu jomplang, asal tidak terlalu nyeleneh, terlalu aneh dengan lingkungan di sekitar kita. Kekasih Tuhan, mulai persiapkan diri untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup makin melekat dengan Tuhan, makin melekat dan makin erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kuncinya adalah jaga diri, kemudian jaga hati. Jaga diri kita, jaga hati kita, jaga hidup kita. Apa yang kita makan, minum, pakai, apa yang ada di dalam kehidupan kita, itu bisa berdampak, memberi influence, memberi pengaruh kepada orang lain. Dan jaga keluarga kita. Mari, dimanapun Anda berada, ketika Anda berdoa bersama dengan keluarga Anda, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga Anda, ingat baik-baik, jaga diri, jaga hati, jaga hidup, dan jaga keluarga. Yang kedua, berbicara mengenai berdoa. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan datang yang kedua kali. Hanya orang yang kudus, hanya orang yang suci, hanya orang yang layak, hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang dapat menghadap Tuhan dengan muka bertemu dengan muka. Dan berjumpa dengan Tuhan merupakan keistimewaan buat kita, merupakan hak yang sangat istimewa buat kita. Mari kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan? Entah kapan, tapi mau gak mau, siap gak siap, kita harus mempersiapkannya mulai sekarang. Oleh sebab itu, arahkan hati kita, arahkan hidup kita dengan memiliki kehidupan doa pribadi. Ayo bangun mezbah pribadimu, biar ukupan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Miliki kehidupan doa yang teratur. Entah jam berapa saudara berdoa, bukan masalah. Ada orang yang bangun pagi-pagi berdoa, Yesus memberi teladan. Ketika malam-malam berdoa, Yesus memberi teladan. Dan Yesus punya waktu berdoa, Yesus sendiri pun berdoa. Oleh sebab itu mari kita belajar berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan saling berbicara. Kita bisa sharing, kita bisa curhat, tetapi izinkan juga Tuhan berkata-kata kepada kita. Bagaimana Tuhan berkata-kata dengan kita? Tuhan sering berkata-kata dengan kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu,
milikilah waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Entah 1 ayat, entah 2 ayat, entah 1 perikop, entah 2 perikop, atau beberapa pasal sekalipun, beberapa perikop sekalipun. Tidak ada masalah. Bangun rohmu untuk mendengar firman Tuhan. Bangun rohmu untuk membaca firman Tuhan. Kehidupan doa memengaruhi kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita memiliki jam doa yang teratur, kalau kita memiliki jam doa pribadi, maka emosi kita pun lebih stabil. Maka roh kita yang menyala-nyala, roh kita yang kuat, dan jiwa kita lebih stabil ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi himpitan. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ingat baik-baik, kehidupan doa menghasilkan kewaspadaan. Sekali lagi, kehidupan doa menghasilkan kewaspadaan. Bergaul dengan Tuhan akan menghasilkan hikmat dan urapan Tuhan. Saudara mau nggak mau, saudara tidak minta urapan Tuhan. Urapan Tuhan akan turun kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan hikmatnya diberikan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, karakter kita mirip dengan karakternya Tuhan. Kekasih Tuhan, dengan siapa kita bergaul, demikianlah kita. Kalau kita bergaul dengan pemain musik seperti Sam, maka saudara lama-kelamaan akan suka musik. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka baca buku, maka lama-kelamaan saudara akan suka baca buku. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, maka pesan-pesan Tuhan diberikan dalam hati saudara, dalam hidup saudara, dan karakter Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita pahami bahwa bergaul dengan Tuhan menghasilkan pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan. Maka ketika saudara punya waktu doa, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, lihatlah, saudara makin karib, makin intim dengan Tuhan, dan saudara akan menikmati waktu-waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Akhir kata, orang yang berjaga dan berdoa memiliki respon dan reaksi yang berbeda dengan orang yang tidak berjaga dan berdoa. Artinya, mulai malam ini, miliki waktu berdoa dan berjaga. Makin karib, makin intim, makin melekat, makin erat dengan Tuhan. Maukah saudara berjaga dan berdoa? Kalau Tuhan datang, kita siap. Dan satu hal, bereskan semua dosa masa lalu, pelanggaran dan dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan masa lalu. Dan Tuhan berjanji, setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. Dan kita tidak perlu mengingat-ingat lagi. Kita melihat hidup kita hari ini dan hidup kita di masa depan. Hari depan penuh harapan sudah Tuhan sediakan buat kita, buat orang yang berjaga dan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berseru kepadamu bahwa kami bersyukur malam ini kami dapat berdoa bersama dengan keluarga kami, dengan kekasih Tuhan di berbagai kota, di berbagai pulau, di berbagai negeri. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah saudara-saudari kami yang ada di berbagai daerah dapat berdoa bersama-sama. Kami minta ya Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, supaya kami betah tinggal dalam hadirat-Mu, supaya kami menikmati hadirat-Mu, supaya kami benar-benar menikmati saat teduh bersama-Mu. Kami tidak mau doa-doa kami setiap hari hanya sekedar rutinitas, tetapi kami mau doa-doa kami setiap hari adalah keintiman dengan Tuhan. Ampuni kami bila mana kami sering main-main dengan waktu doa kami. Kami sering sembarangan di dalam doa-doa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyalahgunakan kesempatan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan mulai malam ini kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas kami, kuasa-Mu turun atas kami, kasih-Mu turun atas kami. Dan ketika kami berhadapan dengan masalah, kami diberi hikmat, diberi pertolongan, diberi solusi yang selalu tepat waktu. Kami mau belajar menyisihkan waktu-waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan,
supaya kami betul-betul mau melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekarang buat hamba-Mu Pendeta Timotius Arifin yang sedang beristirahat di rumah sakit karena terkena COVID. Tuhan sudah menjamah hidupnya, dan biarlah masa istirahat ini Tuhan menyatakan pesan-pesan khusus buat hamba-Mu. Dan kami berdoa kesembuhan, mujizat, pemulihan yang cepat luar biasa sudah Tuhan nyatakan, sehingga roh jiwa tubuhnya sembuh, pulih, bernyala-nyala, bersemangat kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat Pendeta Rudi yang ada di rumah sakit di Surabaya. Tuhan menjamah kesehatannya, dan kami juga berdoa biarlah hamba-Mu ini dapat segera pulang dari rumah sakit dan dapat melayani jemaat penggembalaannya di Rogo Jambi. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan para hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, baik sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain, sakit di kepala, sakit di dada, sakit di jantung, di paru-paru, di ginjal, dan yang sakit diabetes, sakit kulit, dan sakit lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa buat Ama Maria yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan menjamah kesehatannya, biar Ama Maria dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan total dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Didi Paulus yang ada di Solo. Biarlah kulitnya mengalami penyembuhan, kesembuhan, pemulihan secara total, dan biarlah hamba-Mu ini bisa bangun dan bangkit kembali dari tempat tidur. Kami bersyukur, kami berdoa buat Pak Slamet yang menunjukkan progres kemajuan dari sakit penyakit stroke yang dia alami. Kami percaya keluarganya yang merawatnya bersama semua orang yang ada di sekelilingnya memberi semangat kepada dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, sebagai pemimpin perusahaan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah tempat di mana mereka bekerja, entah di pabrik, di toko, di apotek, di gudang, dan tempat-tempat yang lainnya, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka semua menjaga protokol kesehatan. Dan kami berseru berdoa, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberi hikmat, kekuatan ekstra buat mereka. Dan kami berdoa, biarlah ketika mereka bertekun, bergiat dalam bekerja, Tuhan menyatakan perlindungan, Tuhan menyatakan berkat yang khusus buat mereka. Sebab kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan mengalami pembedaan dengan orang-orang yang tidak beribadah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi dan para siswa-siswi yang bersekolah maupun yang sedang kuliah secara online. Kami berdoa ya Tuhan, mereka dapat pengajaran dari guru maupun dosen, dan biarlah hikmat, kecerdasan, kepandaian turun atas para mahasiswa dan para murid. Dan kami juga berdoa untuk para dosen dan para guru juga diberi hikmat khusus dalam mengajar mahasiswa dan murid-muridnya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat khusus, bahkan di tengah-tengah kondisi Indonesia yang resesi ini, biarlah perekonomian Indonesia bangun, bangkit kembali. Dan orang-orang yang sedang mengalami sakit, yang ada tinggal di rumah sakit karena COVID-19, dapat dirawat dengan benar dan baik oleh tenaga-tenaga medis yang Tuhan sudah pakai mereka untuk melayani orang-orang yang sakit COVID-19 ini. Kami berdoa untuk aparat militer, TNI, Polri. Kami menyerahkan mereka dalam tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kesabaran, hikmat, sehingga mereka dapat melayani warga, melayani orang yang demo dengan tertib. Terima kasih Tuhan, Indonesia tidak ada chaos, tidak ada huru-hara, tidak ada pemberontakan.
Dan biarlah Indonesia mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat dan turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh nyata buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan menolong, menyertai, memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.